Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang, selamat bergabung untuk peserta webinar Cloud Kilat pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan join juga. Baik, di sini saya Saskia akan memandu selama beberapa waktu ke depan untuk acara webinar kali ini. Dan saya tentunya di sini tidak sendiri karena ada narasumber kita dari tim support Cloud Kilat untuk topik webinar kita pada sore ini yaitu menggunakan fail to ban pada VPS. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fail to ban ini kan merupakan aplikasi open source ya. Dia selain mudah dan simple, kita juga bisa memanfaatkannya untuk mencegah serangan brute force pada VPS. Nah, nantinya topik tersebut akan dijelaskan dan juga dikembangkan oleh narasumber kita. Di sini ada Mas Aditya Septa Roberto Aldo. Halo Mas Obi. Halo Mbak. Halo. Sehat Mas ya kabarnya ya? Sehat Mbak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama Mas Obi ya. Mas Obi boleh diperkenalkan dulu Mas? Ya, Silakan. perkenalkan nama saya Aditya Septa Roberto Aldo Milo, bisa dipanggil Obi. Saya dari support untuk bagian Cloud Kilat dan Kilat Domain pada perusahaan Infinity System Indonesia. Terima kasih. Oke. Nah, Mas Obi kalau boleh tahu di Infinix Cloud ini sudah dari tahun berapa atau sudah berapa lama nih karirnya? Untuk bulan Februari nanti tepat menginjak 2 tahun di Infinity System Indonesia. Seperti itu Mbak. Sudah 2 tahun ya. Nah, kalau Mas Obi sendiri dari background edukasinya memang di jurusan apa nih Mas? Memang saya berasal dari jurusan teknik komputer jaringan Mbak, seperti itu. Oh, dari SMK atau apa Mas? Dari SMK Pendidikan Negeri terakhirnya. 1 Cimahi Mbak. Baik. Berarti memang sudah banyak explore ya untuk VPS ini ya, dan juga dari fail to ban-nya juga mungkin sudah banyak belajar ya Mas Obi ya. Oke. Nah Mas, nanti kita akan sharing juga dengan para peserta. Nanti boleh Mas Obi ya sapaannya ya, untuk kasih sharing knowledge-nya juga untuk kita. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A ya setelahnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silahkan Mas Obi boleh dimulai untuk sesi sharing knowledge-nya. Kita akan membahas ini ya, mengenai fail to ban. Apa itu fail to ban? Fail to ban itu merupakan software open source yang dapat digunakan dengan bebas. Yang bisa dibangun pertamanya itu menggunakan bahasa Python. Dan itu tuh berfungsi untuk mengatasi segala akses serangan terkait terhadap server. Yaitu untuk brute force, DDoS, atau mengenai attack lainnya yang menuju pada server. Seperti itu. Yang kedua, penggunaan fail to ban dan bagaimana cara kerjanya. Penggunaan fail to ban itu antara lain kita itu melindungi server dari berbagai ancaman, dari berbagai attack dari berupa IP ataupun menuju ke port yang kita akan terdetek oleh para penyerang, seperti itu. Untuk cara kerjanya, fail to ban itu seperti firewall ya, dia tuh melindungi lapisan yang untuk menggunakan fail to ban itu, jadi semisal IP penyerang, semisal dia melebihi batas yang sudah kita tentukan, dia akan terblokir atau terbanet, dan di banetnya itu menggunakan waktu yang kita sudah tentukan, seperti itu. Dan untuk membatasi itu, fail to ban itu ada berbagai protokol ya, bukan protokol sih, lebih tepatnya tuh cara kerjanya. Cara kerjanya tuh jadi si hosting atau si server, dia tuh akan membuat sebuah rule yang untuk menentukan sehingga koneksinya tuh bakal diamankan seperti itu. Dan akan membuat IP yang menyerang ke server tersebut menjadi terbanet untuk beberapa waktu. Contohnya tuh di saat IP dibanjiri oleh sebuah paket data yang sangat banyak terhadap suatu server dan kita sudah membuat aturan terhadap fail to ban, maka IP yang melakukan flooding terhadap server kita itu akan terbanet dan tidak bisa melakukan akses kembali ke alamat IP server kita, seperti itu. Dan untuk konfigurasi fail to ban antara lain, yaitu letak konfigurasinya itu biasanya diletakkan di direktori etc fail to ban filter.d, yaitu jail.conf. Conf ini tuh bekerja untuk melakukan sebuah pengaktifan rule, dan rule-nya itu terletak pada
filter.d. Filter.d itu letak rule yang ntar kita buat untuk menentukan regex dan anti regex pada sistem fail to ban seperti itu. Dan folder yang berisi jail.conf ini yang di filter.d dan jail.conf ini semuanya itu saling berhubungan. Jadi sehingga jika kita mengaktifkan filter.d, maka di jail.conf itu kita harus membuat juga sebuah rule untuk men-trigger filter.d-nya agar aktif pada sistem fail to ban seperti itu. Jenis-jenis parameter pada fail to ban antara lainnya yaitu ban time. Ban time itu adalah lamanya waktu dalam detik di mana sebuah IP dilarang untuk mengakses server yang sudah kita tentukan. Jika diatur ke angka negatif, larangan akan menjadi permanen. Namun nilai default fail to ban yaitu adalah 10 menit seperti itu. Untuk find time itu adalah lamanya waktu untuk upaya login sebelum pelarangan ditetapkan. Contohnya, misalnya fail to ban itu diatur untuk mencekal IP setiap 5 kali upaya dalam 5 menit, tapi dalam 10 menit yang udah kita tentuin, dia nggak ngelakuin 5 attack, tapi dia ngelakuin 4 attack, itu nggak masuk ke dalam rule yang udah kita buat. Sehingga jika hal tersebut dilakukan, maka kita harus mengecilkan find time-nya. Contoh, untuk find time, kita ubah ke 5 menit, dan max try-nya kita coba ubah ke 5. Dalam waktu 5 menit tersebut, seorang penyerang itu harus melakukan 5 kali attack di bawah 5 menit. Jika dia melakukannya di atas 5 menit, maka dia tidak akan masuk ke dalam rule yang udah kita buat seperti itu. Nah, untuk max try itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu rule yang diciptakan untuk mengatur untuk seberapa banyak akses maksimal yang ditentukan untuk masuk ke dalam sebuah IP seperti itu. Contohnya kita atur menjadi 3. Berarti dalam 3 kali percobaan, jika seorang penyerang itu gagal, maka IP-nya akan terbanet oleh fail to ban seperti itu. Di sini contoh konfigurasinya ya untuk fail to ban. Ini letaknya tuh ada di jail.conf, yaitu untuk SSH enable true. Jadi sistemnya kita aktifin si konfigurasi untuk SSH-nya untuk fail to ban-nya. Port SSH, portnya berarti menuju ke SSH yaitu 22 defaultnya. Filter, nah filter ini letaknya ada pada file konfigurasi yang tadi saya sebutkan, yaitu di filter.d. Nah ada nama konfnya itu sshd.conf. Nah itu tuh sistem di situ tuh pokoknya tuh konfigurasi yang ada di filter.d itu harus nyambung ke yang jail.conf supaya bisa saling diaktifkan seperti itu. Untuk logpad-nya tuh letak pad agar si fail to ban dapat membaca siapa saja yang masuk, yaitu ke out.log di var log out.log. Di sini kita set maksimal try-nya itu 6 kali. Nah, jika kita set find time-nya 10 menit, max try-nya 6 kali. Jika seorang melakukan attack sebanyak 6 kali di bawah waktu 10 menit, maka IP attacker tersebut akan kita banned seperti itu. Tetapi jika seorang penyerang melakukan attack sebanyak 6 kali tetapi waktunya di atas 10 menit, maka IP tersebut tidak akan di-banned, yaitu lolos dari konfigurasi yang kita sudah buat, yaitu yang berada di SSHD ini, filter sama di jail.com seperti itu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Mas Obi. Sesi berikutnya akan ada sesi demo ya dari Mas Obi, nanti akan diperlihatkan untuk penerapannya. Silakan Mas Obi dilanjutkan untuk sesi demonya. Untuk para peserta yang sekiranya terlambat bergabung, jangan khawatir karena kami juga nanti akan mengupload sesi webinar ini pada channel YouTube kami ya. Cloud Kilat, boleh di-follow, di-subscribe, di-like dan komen juga biar nanti kita juga bisa menanggapi ya. Dan kalau misalnya ada tanggapan atau misalnya ide mau webinar membahas tentang apa, boleh disampaikan di kolom komentar. Akan menjadi masukan juga bagi kami tentunya. Selain channel YouTube, kita juga aktif di sosial media. Jadi untuk para peserta di sini yang sekiranya mau tanya atau misalnya juga mau lebih interaktif dengan kita, boleh follow dan juga mutual di akun sosial media kami @cloudkilat. Kita tersedia ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Selain itu kita juga tersedia channel podcast di Spotify. Nah, di situ kita juga membahas
topik-topik lainnya. Jadi untuk para peserta yang sekiranya mau belajar dan juga lebih tahu mengenai apa itu managed service dan juga layanan-layanan tentang Infinix Cloud, bisa langsung dicari Infinix Cloud di Spotify. Jadi selain kita bisa belajar mengenai VPS, kita juga bisa lebih explore untuk mengetahui produk-produk yang lainnya. Di sini pertama kita harus memiliki sebuah server terlebih dahulu ya. Setelah kita memiliki server, pastikan kita sudah melakukan instalasi terhadap file2ban. Untuk instalnya kita dapat menggunakan perintah, yaitu kalau di sini saya menggunakan sistem Ubuntu 20.04 ya. Sehingga kita menggunakan perintah yaitu komennya apt install file2ban seperti ini. Min ya, supaya langsung terinstall aplikasinya. Nah, dikarenakan saya sudah melakukan instalasi terhadap file2ban, sehingga di sini mendapatkan informasi file2ban is already newest version. Jadi saya sudah menggunakan file2ban versi terbaru di sini. Untuk langkah pertama sebelum kita mengaktifkan file2ban, kita pastikan terlebih dahulu bahwa file2ban itu dalam keadaan aktif dengan menggunakan sistem ctl status file2ban. Nah, di sini status file2ban saya masih dalam keadaan inaktif ya, berarti masih keadaan mati. Nah, maka dari sini kita terlebih dahulu melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk sistem file2ban-nya. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam file etc file2ban. Nah, di dalam file2ban ini terdapat konfigurasi yang dinamakan jail.conf. Nah, konfigurasi ini tuh berisi semua sistem yang digunakan oleh file2ban terletak pada jail.conf ini. Nah, ini berisi banyak file, ada untuk web server juga ada di sini, ada untuk pengamanan bot juga ada di sini, untuk mail juga bisa diamankan melalui sini. Dan hal ini tuh semua terkonfigurasi ke dalam terhubung terhadap file yang dinamakan filter.d. Nah, di dalam filter ini tuh terdapat berbagai macam konfigurasi untuk mengamankan server gitu. Ada Apache, ada untuk mail, ada juga untuk MySQL, ada juga Nginx, ada juga phpMyAdmin, dan ada juga untuk SSH yang kita akan praktekkan di sini tuh untuk SSH ya, untuk sshd.conf. Nah, kita buka dulu filenya sshd.conf. Nah, ini tuh filenya di sini tuh sudah dibikinkan otomatis dari file2ban-nya, sehingga kita tidak harus merubah apapun di sini tuh, dikarenakan sudah disediakan dari file2ban-nya seperti itu. Kita cuma menambahkan di sini tuh ignorex aja. Ignorex-nya tuh agar IP kita tidak dilakukan banned. Contohnya kita mau menambahkan IP kita sendiri, isi dengan IP sendiri gitu. Nah, di sini IP yang kita bakal whitelist ibaratnya seperti itu. Kalau di yang regex, mana regex? Tuh, dan itu semuanya tuh settingannya sudah diciptakan dari file2ban-nya. Jadi kita tidak harus merubah seperti itu. Nah, ini file regex-nya. File regex itu yang untuk ngebloknya gitu loh ibaratnya. Contohnya tuh seperti ini. Setelah itu kita melakukan pengecekan terhadap file yang ada pada file2ban, yaitu untuk yang dinamakan jail.conf. Nah, jail.conf itu kita melakukan copy dulu ya, copy jail.conf ke jail.local seperti ini. Langsung kita enter. Jika sudah dibuat, maka file itu akan ada, yaitu yang dinamakan file jail.local. Nah, seperti ini. Jail.local itu isinya sama, untuk isinya itu sama seperti jail.conf. Kan kita mengcopy dari file jail.conf ya. Nah, untuk di sini kita melakukan
SSHD-nya kan ini masih belum kita aktif ini. Masih semuanya masih dalam komen. Kita cari ke bawah terus sampai ke band time. Nah, kita ke bandnya mau berapa di sini gitu. Terus kita find time-nya mau berapa menit, max play-nya mau berapa. Nah, di sini kita max rating kita set menjadi 3. Untuk find time-nya sudah benar. Terus untuk konfigurasi yang SSHD-nya kita aktifkan di bawah. Kita scroll terus. Nah, SSHD di sini kan belum ada nih SSHD modenya. Kita modenya makin normal aja. Untuk port yang saya gunakan yaitu portnya 19. Di sini untuk filternya kita menggunakan SSHD. Di sini enabled dengan true. Seperti itu. Setelah itu kita harus melakukan exit terlebih dahulu terhadap file ini. Kita exit. Kemudian kita lakukan start terhadap sistem file to band-nya. Sistem ctl start file to band. Nah, jika filenya sudah nyala, maka di sini statusnya akan menjadi aktif. File to band. Nah, jika sudah running seperti ini, maka sistem file to band Anda sudah aktif seperti itu. Dan kita dapat melakukan percobaan untuk melakukan remote SSH kepada server melalui PuTTY ataupun CMD. Kita akan coba terlebih dahulu sebentar. Nah, sini sudah terlihat PuTTY-nya, Mbak. Nah, sini kita akan melakukan cobaan. IP yang saya gunakan di sini yaitu 172.96.190.168 dengan port 19. Ini kita login akan menggunakan root dan passwordnya akan kita salahin sebanyak 3 kali ya. Kita coba. Salah. Nah, 3 kali. Coba lagi. Harusnya kita sudah tidak bisa melakukan ping terhadap server ini. Kita akan coba terlebih dahulu ya. Nah, di sini dapat kita lihat kita sudah tidak dapat mengakses IP tersebut dikarenakan kita sudah melanggar rule yang sudah kita buat tadi sebelumnya itu. Dengan 3 kali percobaan kita tidak akan dapat melakukan lagi seperti itu. Tapi kita akan mencoba hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kita akan melakukan share lagi ya. Kita akan mencoba kembali untuk mengakses server tadi dengan menggunakan port 19. Mengakses menggunakan root dan password yang benar. Bisa. Nah, dan sudah bisa dikarenakan sebelumnya saya sudah melakukan unban terhadap file yang tadi kita sudah set sebelumnya. Dan untuk hal tersebut tuh sangat berguna sekali untuk mengatasi brute force terhadap layanan VPS Anda. Dan untuk melakukan unban, Anda dapat menggunakan perintah seperti berikut. Dengan perintahnya itu fail to ban client set. Nah, setnya tuh ini yang kita buat tadi, yang untuk filternya yaitu tadi SSHD, unban IP, IP-nya. Nah, di sini kita masukkan IP yang akan kita unban itu IP public untuk network yang kita gunakan. Itu contohnya
misal 182.29.3.203. Oke. Saya bisa. Nah, karena IP yang sudah saya ban menjadi 0 dan jika ada IP yang di ban, maka akan menjadi 1 seperti itu, kayak seperti ini. Status. Untuk mengecek IP yang di ban kita menggunakan status. Nah, seperti ini. Untuk statusnya yang di ban-nya udah nggak ada, jadi kita sudah bersihkan. Seperti itu untuk menggunakan fail to ban untuk mengatasi brute force. Oke, terima kasih Mas Obi untuk sesi demo dan juga sharing knowledge-nya. Wah, sangat insightful sekali. Oke, next kita lanjut ke sesi Q&A ya. Di sini juga sebenarnya sudah beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para peserta, dari teman-teman. Oke, kita mulai dari yang awal ya, dari yang atas ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Bapak Ahyar. Oke, selain untuk membatasi attack pada SSH, apakah fail to ban bisa digunakan untuk membatasi attack pada laman login sebuah web atau CMS? Kalau bisa, kira-kira rule-nya seperti apa? Oke, mungkin boleh dibantu dijawab, Mas Obi? Untuk menggunakan fail to ban terhadap halaman login atau untuk halaman CMS, hal tersebut dapat dilakukan. Tetapi untuk penggunaan rule-nya itu sangat bervariatif, tergantung untuk kita menggunakan apa dulu gitu. Misalnya kita menggunakannya PHP atau menggunakannya untuk gambar yang ada image-nya, kita menggunakan itu dan di setnya itu di yang file yang reject tadi yang saya sudah jelaskan, yang untuk rule untuk aplikasi untuk penentuan batasan yang untuk kita aksesnya seperti apa. Seperti itu sih Mbak. Untuk rule-nya itu sangat lengkap, bisa dicari melalui untuk di website juga bisa, atau dari forum-forum juga sangat banyak untuk rule yang untuk mengatasi penggunaan fail to ban pada web server, seperti itu sih Mbak, lebih tepatnya. Baik, terima kasih Mas Obi untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya Pak Ahyar. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Next ke pertanyaan berikutnya, ini ada dari Bapak Kevin Setio. Izin bertanya, Kak. Nah, untuk menahan serangan brute force lebih baik DNiHost atau fail to ban? Apakah bisa tolong dijabarkan kekurangan dan kelebihannya masing-masing? Nah, untuk hal mungkin tersebut, boleh dibantu penjelasannya. Saya juga pernah baca mengenai DNiHost ya. Untuk DNiHost dan fail to ban itu fungsinya hampir sama, yaitu untuk mengatasi brute force juga kan. Tetapi kalau yang saya bandingkan tuh, saya juga tidak pernah menggunakan DNiHost ya. Karena kan menurut saya tuh dua-duanya sangat baik dan sangat aman untuk menjaga SSH. Untuk hal tersebut tergantung dari orang yang masing-masing menurut saya. Kalau dia lebih nyaman yang menggunakan fail to ban, lebih baik menggunakan fail to ban. Tetapi jika dia lebih nyaman menggunakan DNiHost, lebih baik menggunakan DNiHost. Karena kan fungsinya sama-sama untuk mengamankan sebuah server. Seperti itu sih Mbak, dari sisi saya sebagai pengguna fail to ban gitu. Oke, berarti kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Ya, ada plus minusnya kebutuhannya, pasti. Semuanya pasti ada plus dan minusnya, seperti itu. Nah. Oke, semoga bisa menjawab Kak Kevin untuk jawaban dari kami. Terima kasih juga Mas Obi. Next kita lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky ya. Terkait log dari fail to ban, apakah memungkinkan untuk dimonitor? Jika bisa, bagaimanakah caranya? Untuk fail to ban dimonitor. Untuk dimonitor sepertinya tidak perlu menggunakan fail to ban, dikarenakan setiap orang yang melakukan SSH terhadap server kita tuh akan masuk ke dalam log dan kita dapat memantaunya melalui log. Sedangkan fail to ban tuh membaca file log tersebut untuk kita menjadi acuan untuk sebagai rule yang kita sudah buat untuk melakukan ban terhadap IP yang melakukan akses terhadap IP kita, seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk fail to ban tuh nggak harus dimonitor fail to ban-nya, tapi kita lebih monitor ke si akses log yang kita udah tentuin logpad-nya itu, seperti itu. Oke, semoga menjawab untuk Mas Denny. Terima kasih Mas Obi. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi dari atas nama Bapak Teguh Wijonarno.
Apa keunggulan fail to ban dibandingkan dengan yang lain dan bisa untuk dimonitoring dan ditarik report lognya? Kalau untuk report log tuh kalau saya gunakan tuh report log fail to ban tuh untuk yang nge-ban IP gitu loh. Lognya tuh kita bisa tahu IP mana yang kita blok gitu. Dan kelebihannya tuh karena dia tuh menggunakan membaca untuk file firewall-nya juga karena kan dia terhubung terhadap IP tables gitu ya. Kalau untuk fail to ban tuh jadi udah bisa mencegah FTP juga, bisa mencegah untuk claim juga, bisa mencegah untuk SSH juga. Jadi lebih aman kalau server itu menggunakan fail to ban. Dikarenakan dia tuh membaca rules juga yang ada di IP table. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya untuk kelebihan fail to ban dibanding yang lain. Tapi untuk secara yang open source ya, bukan yang secara berbayar seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Denny Rizky ya. Untuk instalasi fail to ban sendiri, apakah komennya sama di semua distro Linux seperti Red Hat, SUSE, dan lain-lain, Mas? Boleh dijelaskan? Kalau untuk di setiap distro Linux, saya belum pernah mencoba semua distro Linux ya. Tapi secara umum, kalau untuk melakukan instalasi fail to ban itu sama, itu fail to ban gitu. Sedangkan untuk komennya itu tergantung distronya masing-masing setahu saya tuh gitu loh. Untuk melakukan instalasi pada fail to ban. Tapi kalau untuk pada sistem Ubuntu, kita dapat melakukannya yaitu instalasi apt install fail to ban atau apt min-get install fail to ban seperti itu. Tapi kalau untuk distro seperti Red Hat atau SUSE saya kurang mengetahuinya karena dikarenakan saya belum pernah mencoba juga. Tapi menurut saya kalau untuk install di situ sepertinya akan sama menggunakan komennya masing-masing, ditambahkan nama aplikasinya itu fail to ban seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga clear ya Mas Denny untuk jawabannya. Nah, berikutnya kita punya pertanyaan dari Kak Nada nih. Kalau jumlah gagal yang dianggap sebagai brute force itu sebenarnya sebanyak apa sih, Mas Obi? Kalau untuk jumlah gagal di brute force itu kita tentukan sendiri. Contohnya seperti saya tadi. Saya menentukan maksimal percobaannya itu 3. Sedangkan di kebutuhan masing-masing seperti itu. Dikarenakan saya ingin mengamankannya tadi untuk jumlah brute force itu 3, tapi kalau untuk secara keseluruhan brute force itu secara berkali-kali lebih dari belasan, tetapi dalam waktu secara cepat. Misal di bawah waktu 2 menit, seorang melakukan login terhadap sebuah server sebanyak 30 kali. Nah, itu sudah bisa dianggap brute force seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Obi. Semoga bisa membantu menjawab. Kak Nada? Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Teguh Wijonarno. Untuk lognya apakah bisa di-custom, misal dengan aplikasi PHP? Dan apakah ringan performa di servernya? Kalau untuk performa fail to ban itu ringan, dikarenakan dia tuh membaca konfigurasi yang ada pada IP table seperti itu dan akan diterapkan untuk melakukan ban juga dari IP table seperti itu. Dan untuk custom itu bisa lognya itu kita nentuin, untuk kita ngebaca lognya dari mana kita tentukan pada log patch yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya pada bagian konfigurasi fail to ban seperti itu. Lognya bisa sangat-sangat bisa di custom tergantung letak suatu aplikasi itu lognya ada di mana seperti itu. Seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Obi dan juga Mas Teguh untuk pertanyaannya. Untuk Pak Fajar Dumadi, mohon maaf terlewat tadi pertanyaannya. Kita akan coba jawab. Untuk penggunaan fail to ban, apakah bisa dijalankan bersamaan dengan UFW dan apa pro kontranya? Setahu saya, jika sudah punya IP tables dan fail to ban itu tidak bisa digabungkan dengan UFW dikarenakan itu sama-sama firewall, sehingga untuk file untuk apa ya akan bertabrakan untuk apa konfigurasi dan lain-lainnya, sehingga sepertinya tidak dapat digabungkan seperti itu sih Kak Fajar. Jika fail to ban sudah ada, maka akan menggunakan IP tables seperti itu, tidak dapat digabung menggunakan UFW gitu, UFW. Oke,
Oke, bagaimana Mas Fajar untuk jawabannya? Semoga bisa membantu ya. Baik, untuk peserta yang lainnya, jika punya pertanyaan boleh, atau misalnya punya hal yang mau didiskusikan sama kita, boleh kita sambil sharing juga di sini. Jadi nggak terpatok hanya harus bertanya ya, tapi kalau sekiranya punya tanggapan atau misalnya juga mau membahas pendapat yang lainnya, boleh. Asal masih berkaitan konteksnya dengan topik ini ya. Oke, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan berikutnya mungkin, nah boleh tolong sambil dibantu untuk isi link feedbacknya yang tadi sudah diinfokan di kolom chat ya, mungkin terlewat, nanti akan dibantu oleh tim panitia untuk di copy lagi untuk linknya, diinfokan lagi. Iya, ada yang mau ditanyakan kembali terkait tentang fail to ban? Iya. Bisa sambil sharing juga, atau ada yang punya informasi lebih lanjut mengenai fail to ban, bisa kita informasikan di sini juga ya. Benar banget Mas. Jadi kita di sini sharing sih ya jadinya. Jadi kalau misalnya para peserta yang lainnya punya informasi atau misalnya punya pendapat yang lainnya, kita feel free untuk mendengarkan juga ya. Nah, untuk para peserta, selain dimohon untuk dibantu mengisi link feedbacknya, mohon untuk dicek juga channel YouTube kita, karena di situ lengkap sekali. Kita ada banyak pembahasan dan juga demo-demo lainnya pada sesi webinar yang sebelum-sebelumnya di channel Cloud Kilat. Jadi kalau sekiranya ada yang kurang jelas atau misalnya mau menanggapi, boleh bisa komen juga. Dan kalau misalnya para peserta punya ide atau misalnya permintaan mau minta dibahas topik webinar berikutnya, mau membahas apa, boleh di leave comment aja, atau misalnya boleh DM juga ke kita. Karena kita juga membutuhkan masukan-masukan dari para peserta. Jadi biar lebih semangat juga ikut webinarnya. Seperti itu. Benar sekali. Oke. Baik, ini sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Kak Obi, dari para peserta, mungkin kita akan tutup sesi Q&A-nya ya. Iya, nggak ada pertanyaan lagi sepertinya, Mbak. Iya, sudah nggak ada lagi pertanyaannya. Baik, kalau begitu kita langsung ke sesi akhir acara. Untuk Kak Obi, silahkan kalau sekiranya ada pesan yang mau disampaikan untuk para peserta dan kami semua, silahkan sebelum mengakhiri acara ini. Pesannya untuk para peserta tuh, server itu sangat rentan untuk diserang dari segala sisi, sehingga kita harus memiliki security atau hardening yang bagus terhadap server yang kita miliki. Dikarenakan tidak ada sistem yang aman di muka bumi ini, jadi sehingga kita harus memaksimalkan apa yang ada dan apa yang sudah diciptakan oleh para developer untuk hardening server. Seperti itu sih Mbak, lebih tepatnya. Wah, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Obi. Jadi kita memang harus berupaya buat sepreventif mungkin sebelum adanya terjadi serangan-serangan dari luar ya. Baik, untuk para peserta, terima kasih atas partisipasinya dan juga kesempatannya sudah berkenan hadir dari awal acara sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya, menyempatkan untuk menyimak semua penjelasan dan juga sampai dengan sesi Q&A ini. Jika para peserta atau rekan-rekan di sini punya pertanyaan atau misalnya mau berkonsultasi untuk layanan yang ada di Cloud Kilat, boleh bisa kirim email ke info@cloudkilat.com atau bisa juga reach out kami di sosial media kami ya, @cloudkilat. Kami ada di Instagram, ada juga di Facebook dan juga Twitter. Kemudian untuk para peserta yang sudah aktif bertanya tadi, nanti kita akan pilih untuk para peserta yang aktif, yang beruntung, kita akan hubungi dan juga akan mendapat saldo OVO ataupun GoPay. Baik, kalau begitu saya undur diri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari acara kali ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Iya. Terima kasih juga Mas Obi ya yang sudah memberikan banyak sekali informasi untuk kita. Dan juga jangan lupa untuk para peserta untuk sesi ini nanti kita akan upload juga di channel Cloud Kilat di YouTube. Jadi jangan khawatir kalau sekiranya terlambat bergabung atau misalnya
tadi cuma menonton cuma sebentar, bisa dilihat lagi, jangan khawatir. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like dan komen. Baik, kalau gitu saya akhiri sesinya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.